Selamat guys, dimanapun berada ya. Tadi habis karaoke saya ditanya sama temen begini, katanya, beli putu. Bali kan pariwisata itu udah lama tuh kontribusinya banyak sama negara tuh, menghasilkan devisa. Kalau kita rupiahin ada yang sampai 50 triliun. Dulu bahkan ada yang bilang 150 triliun setahun tuh. Kita kontribusi kok, pemerintah kok nggak bantu Bali katanya, saat pandemi gitu ya, gitu. Jadi benar juga. Jadi orang kalau nggak ngerti ilmu administrasi negara, ilmu keuangan, ya, gitu pasti itu. Saya akan kasih contoh sederhana aja ya. Sebab apa? Sebab banyak intelektual, bahkan mantan kepala daerah mengatakan kita nggak dapat apa, padahal kita kontribusi berapa triliun dari devisa. Nah, kan itu ya. Oh, diikuti nih. Rakyat yang nggak ngerti terpengaruh, bahkan intelektual juga banyak, bahkan banyak ahli hukum ngomong begitu. Nih saya kasih tahu nih, saya kan pengalaman banyak di hotel ya, di manajemen. Jadi administrasi pemerintahan sama manajemen pemerintahan sama manajemen di hotel itu sama saja, ya. Jadi negara ini berdasarkan kerja itu berdasarkan undang-undang, sama kayak di hotel berdasarkan policy and prosedur. Nah, aparaturnya ada, kalau di hotel itu job description, ada task and breakdown, sama. ASN tugasnya apa task and breakdownnya ada, urutan kerjanya seperti apa. Harus sesuai undang-undang itu. Soal devisa, oke, saya akan kasih nih contoh sederhana aja biar nggak ruwet pikirnya. Saya nih kan 10 tahun kerja di Amerika, ya, di kapal CR nih. Kemudian pulang-pulang nih, anggaplah saya bawa uang segaji saya tuh 5.000 lah sebulan ya. Itu anggap kurs 10.000. Saya kan 6 bulan nih di Amerika nih, ya. Jadi 5 kali 6 30. Ya kan? Jadi kalau saya bawa 5.000 berarti sekitar 300.000 pulang uang. Terbang masih Indonesia bawa uang dolar US. Nah, ya kan? Saya tukar nih, ya. Tukar kurs 10.000 lah, berapa coba hitung sendiri deh, saya males ngitungnya ya. Saya dapat rupiah nih, ya kan? Nah, rupiah ini saya belanjakan untuk keluarga, untuk happy dan sebagainya, untuk lancong-lancong lah ya. Negara dapat apa? Ayo, dapat nggak negara uang dari uang saya tuh? Nggak dapat. Dapatnya cuman uang yang saya tukar, 3.000 US dollar itu. Itulah yang disebut dengan devisa. Jadi cadangan devisa negara bertambah, tapi uang kas negara nggak ada. Sama kayak pariwisata. Ini tamu datang nih, tukarin duit di money changer, entah di BRI, entah messenger swasta, entah di mana, dapat rupiah. Oh, dia belajar bayar hotel, boleh menikmati rekreasi, entah parasailing, entah apalah, restoran dan sebagainya. Kan rupiah tuh, ya. Uang yang ditukar semua bule nih, itu dihitung devisa. Jadi devisa definisinya adalah alat pembayaran sebenarnya untuk hal-hal yang bersifat internasional, berdasarkan US dollars. Itu negara dapat nggak uang dari apa tuh? Dari tamu? Nggak dapat. Terus yang dapat kas negara siapa? Nah, tinggal di hotel kan ada pajak 10% aja. Siapa yang dapat? Ya tempat di mana hotel itu. Kalau di Badung misalkan, pemerintah Badung yang dapat. Di Kelungkung, Kelungkung yang dapat. Jadi uang yang ditukar semua itu dinikmatin siapa? Orang Bali. Masuk kas negara ada nggak? Ada, cuma pajak kemana? Daerah setempat. Itu, jangan ngomong negara dapat 150 triliun, 200 triliun, 50 triliun. Nggak ada dapat negara tuh. Kita Bali yang menikmatin. Jadi itu ya logika sederhananya. Tapi kalau mau detail tentang ilmu administrasi negara, manajemen pemerintahan, silakan belajar sendiri deh. Bener nggak omongan saya? Jadi rumor-rumor yang mengatakan bahwa Indonesia, Bali dapat sekian triliun dari mana? Dari pariwisata itu nggak ada itu, ya. Kas negara nggak ada. Bali sendiri yang dapat, kita sendiri yang dapat, itu aja. Jadi jangan salah persepsi. Saya hanya mencoba untuk mengedukasi masyarakat kecil yang nggak paham
sehingga jadi paham. Ini rumor-rumor yang mengatakan bahwa sekian triliun. Tapi apa benefit buat Indonesia Bali nih? Sementara Bali nggak bisa ngasih duit loh ke negara. Benefitnya adalah satu, mengharumkan nama Indonesia. Karena apa? Karena Bali dikenal karena tradisi dan budayanya, ya kan? Dikenal, saya ke luar negeri mana-mana. Orang luar sana lebih tahu Bali daripada tahu Indonesia. Ya itulah. Makanya pemerintah pusat wajib menjaga tradisi budaya kita. Walaupun di hal lain juga ada ya tradisi budaya. Tapi paling tidak pemerintah pusat harus concern tentang pembangunan yang mendukung terutama infrastruktur budaya ini. Maka tradisi budaya dan gamelan Bali wajib dijaga di Bali. Karena itulah daya tarik daripada Bali. Kalau ngomong alam, saya buktinya jauh alam di sana, di luar sana lebih bagus. Nature sama, kebersihan malah jauh. Makanya di Bali dijaga harus dengan apa? Kebersihan. Tapi satu kelebihan Bali, alamnya adalah hidup, beraura. Kenapa? Karena Pancayati di dunia ini tidak ada. Maka jaga tradisi, adat, budaya dan gamelan Bali. Dan soal devisa triliunan, percaya saya, negara tidak mendapatkan sesuatu pun kecuali tax on arrival. Tax on arrival ini pun juga akan dibebaskan karena banyak negara yang bebas visa. Ada lagi pendapatan dari dolar dari devisa dari Bali, ekspor. Berapa sih yang ekspor? Itu. Jadi jangan ada bahasa lagi triliunan kita sumbang ke negara. Ya, ciao.